Selamat datang dan kembali lagi dengan saya di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview dan mengutarakan pendapat tentang speaker yang ada di depan ini, yaitu speaker monitor monitor panggung yang bermerek Hooper berkode JS10 yang memiliki label 500 watt. Dilihat-lihat secara fisik memang produk Hooper sudah ternilai bagus dari secara fisik. Dan juga bahan yang pembangun sebuah box ini merupakan bahan yang bisa dikatakan cukup kokoh meskipun ini berbahan fiber plastik Dan paling depan di sini ini grill yang depan full dari atas ke bawah. Lalu di bawah ini Hooper mencantumkan atau menentukan speaker yang berukuran 15 in dan juga tweeter sudah ada. Jadi sistem pada speaker monitor ini two-way sudah ada crossover pasif. Ini ada high res audio, berarti bisa dikatakan audionya high res, tapi tergantung audio inputnya. Ini ada emblem Hooper. Bisa dilihat oleh sahabat YouTube juga bahwa pada mesin aktif Hooper ini pada mesin aktif Hooper ini memiliki menu yang cukup komplit, namun kekurangannya belum terdapat Bluetooth ya gak apa-apa lah, namanya juga speaker monitor panggung. Di sini juga sudah terdapat bass dan treble bass treble, level dan master volume dan master. Ini udah ada mic, belum ada echo, dan juga sudah ada MP3 control digital display yang sudah bisa dipasang USB dan SDMMC. Ini power dan ini soket AC input. Jujur saja untuk kit power dari terlihat luar cukup bagus ciri khas Hooper. Namun saya penasaran bagian dalam pada speaker ini bagaimana. Saya akan membuka bagian dalam pada speaker ini. Dilihat pada mesin aktif pada Hooper JS10, mesin aktif tersebut bisa dikatakan cenderung kecil secara ukuran. Untuk pada mesin aktif tersebut saya sudah membongkarnya maksudnya melepaskan tripod dari sini disimpan di sini. Bisa dilihat juga pada mesin aktif ini secara dominan ini mengusung pada komponen SMD, bukan SMD, komponen mikro maksudnya bukan SMD, komponen mikro, yaitu komponen yang kecil kecuali dioda dan transistor ini dilihat juga. Namun secara
proteksi sebuah transistor ini menurut saya ini cukup aman ya, cukup aman karena sudah terdapat pelindung pada bodi transistor ini, begitu. Jadi untuk kelas pada mesin aktif ini sepertinya ini kelas AB, cuman saya belum tahu jelasnya ya. Yang jelas ini sudah terlihat bagian dalamnya. Ini seperti 2 set transistor dan ini juga transistor. Ini kayaknya dual amplifier, sepertinya seperti itu ya. Mungkin jika sahabat YouTube ada yang tahu pada dalaman Hooper JS10 ini yang memiliki tampilan seperti ini, masuk ke kelas apa ya, basis amplifiernya, begitu. Yang jelas saya lihat sepertinya ini kelas AB karena ini pada portnya tersebut echo masih 80 volt dan 50 volt, dan juga pada trafo ini 44 volt dan 22 volt, serta paling kecil itu 9 volt. Begitu untuk DC nya. Sepertinya yang 9 volt tersebut untuk menstart atau mensupply pada MP3 ini dan tune control ini, sepertinya ya. Mungkin seperti itu pada tampilan mesin aktif dari Hooper JS10 ya. Jika sahabat YouTube ada yang lebih mengetahui basis pada amplifier ini, boleh komentar ya. Mohon maaf jika ada ya saya yang salah. Kita akan pasangkan kembali pada mesin aktif ini untuk trafonya ya, maksudnya. Jadi untuk sebuah produk Hooper JS10 ini cukup bagus ya proteksinya, terutama pada mesin aktif ini. Dari keseluruhan komponen pada mesin aktif ini, kesimpulannya ini mesin aktif cukup bagus ya secara keamanan komponen semuanya, dan disimpulkan bahwa mesin aktif ini mengusung pada atau berbasis pada kelas AB ya, kit powernya. Tapi ini nggak tahu 2, nggak tahu 1, tapi sepertinya ini memiliki 2 amplifier ya, seperti itu. Dan ini cukup bagus, cukup kokoh ya. Nah, setelah sudah melihat pada mesin aktif ini ya, spesifikasi dan dalamannya ya, seperti ini ya. Jadi saya akan melihat bagian dalam pada box speaker Hooper JS10. Bisa dilihat juga pada box Hooper JS10 ini terdapat speaker yang berukuran yaitu 15 in ya, 15 in dengan ukuran magnet seperti ini ya, ukuran magnetnya. Dan juga itu sudah terdapat tweeter ya. Kemungkinan tweeter sama speakernya tersebut itu berbeda amplifiernya ya. Namun secara ukuran ya, pada speaker ini memiliki ukuran magnet yang cukup besar juga ya. Bisa dilihat juga oleh sahabat YouTube, ini ujung ke ujung diameter 15 cm. Tapi ini kayaknya untuk speaker ini support untuk dalam ruangan saja ya, untuk memaksimalkan suara, seperti itu ya. Untuk bagian dalamnya ini berbahan masih kaleng ini ya, tapi cukup kokoh lah untuk ukuran speaker ini ya. Di sini juga sudah terdapat busa untuk peredaman. Nah, begitu untuk bagian dalam pada speaker Hooper JS10 ya. Namun untuk basis ini juga saya
jelasnya belum tahu, sepertinya kelas AB. Namun jika sahabat itu mengetahui apa menjadi basis pada amplifier ini, kit power ini, bisa komentar ya, kelas AB atau kelas H atau kelas D ya. Namun secara nominal voltase pada trafo ini sepertinya ini kelas AB ya, dengan dua amplifier sepertinya ya, karena ini 22 volt sama 44 volt ini dipasangkan ke sebuah kit power hamparan board ini ya. Dan ini memiliki dua buah model elko ya, dan juga sudah terdapat crossover pasif untuk memfilter antara tweeter dengan full range nya itu, seperti itu ya. Untuk bagian dalam pada per J10 baik dari speaker dan mesin aktifnya juga. Nah, setelah saya pasang semuanya mesin aktif kepada box ini ya, jadi saya di sini akan mencoba kualitas suara yang dihasilkan apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Jadi seperti itu. Kebetulan ini harga 2.800.000-an segitu, bisa dikatakan cukup murah untuk produk speaker merek Hooper ya, seperti itulah. Jadi simak saja hasil suara berikut ini. Kita akan mencoba mengetes hasil suaranya. Kita pasangkan terlebih dahulu soket AC nya. Overall seperti itu untuk kualitas suara, tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak sepenuhnya untuk cek sound ya, karena memang ini musik yang di play itu melanggar hak cipta pastinya, bukan no copyright song. Jadi untuk kualitas suara ya jelas ini cenderung ke flat ya. Namun untuk suara high res nya kalau menurut saya ini dapat high res nya ya. Cuman untuk kekencangan suara ini layak digunakan pada dalam ruangan ya. Untuk luar ruangan bisa juga sih, cuman areanya pastinya sangat terbatas ya untuk dapat mendengarkan suara pada speaker ini. Jadi seperti itu untuk suaranya ya. Namun bisa juga ini untuk memboosting suara bass dan treble. Ini bisa disambungkan pada sebuah equalizer atau audio processor atau perangkat pemboosting atau pengatur frekuensi lainnya. Jadi seperti itu ya. Jika kalau ingin ada lebih pada suara bass atau treble-nya seperti itu. Namun untuk saran saya ya, untuk penggunaan speaker ini kayaknya ini untuk luar ruangan kayaknya cocoknya untuk panggung ya. Panggung, monitor panggung maksudnya. Karena suaranya cenderung flat ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk review singkat kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada sahabat YouTube yang lebih mengetahui tentang speaker yang ini, boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.